Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan BR Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan e-kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar, mulai dari awal hingga bisa diajukan ke kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa dimulai tahun 2024 semua ASN baik PNS maupun P3K diwajibkan melakukan pengelolaan e-kinerjanya melalui platform Merdeka Mengajar. Dasarnya adalah pertama Perjen GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023 tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang kedua diperkuat oleh Perdirjen GTK melalui surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023. Bapak Ibu guru sekalian, perlu diketahui siapakah yang dapat melakukan pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Kementerian sudah mewajibkan pertama kepada seluruh guru dan kepala sekolah ASN yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kepada non-ASN yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Akan tetapi yang non-ASN ini tidak diwajibkan, hanya dianjurkan, tetapi boleh melakukan pengelolaan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk langkah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dibutuhkan beberapa syarat bagi semua ASN. Di antaranya pertama, menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk tampilan terbaik. Jangan menggunakan Android. Kemudian yang kedua, ASN harus memiliki akun belajar ID yang aktif. Contohnya seperti ditampilkan dalam layar ini. Untuk guru, akun ID-nya seperti yang bertulis merah, dan untuk kepala sekolah berbeda akunnya. Semua sudah paham bagi ASN karena ini bukan sesuatu yang baru. Yang syarat yang ketiga, ASN harus terdaftar di data pokok pendidikan atau di Dapodik. Syarat yang keempat, ini yang amat penting, karena pengelolaan kinerja guru ini dilakukan secara online, maka yang bersangkutan wajib menggunakan internet, menggunakan wifi atau paketan di Android-nya atau di laptopnya. Merupakan suatu informasi yang amat penting bagi kita untuk dipahami, bahwasannya jika sudah melakukan sasaran kinerja pegawai di platform Merdeka Mengajar, maka ASN tidak perlu lagi membuat SKP sasaran kinerja pegawai di e-kinerja. Mengapa? Karena pengelolaan kinerja PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja. Dalam pengelolaan e-kinerja ada 3 siklus tahapan yang perlu dan wajib kita ketahui. Pertama, siklus perencanaan kinerja. Kedua, siklus pelaksanaan kinerja. Yang ketiga adalah siklus penilaian kinerja.
Dari ketiga ini sudah ditentukan kapan waktu yang harus dilakukan. Misalnya tentang perencanaan itu sudah ditetapkan mulai bulan Januari dan Juli. Jadi sekarang ini mulai dari tanggal 1 sampai 31 Januari atau besok bulan Juli kita akan melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di siklus yang kedua pada saat pelaksanaan itu ditentukan tanggalnya yaitu di bulan Februari dan Mei, kemudian di bulan Agustus dan November. Sedangkan penilaian kinerja akan kita lakukan pada bulan Juni dan Desember. Bapak Ibu sekalian, ada 3 manfaat dari tampilan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Pertama, dalam hal perencanaan akan lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena berkurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan oleh ASN. Yang kedua, dalam pelaksanaan lebih relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan masing-masing sekolah dan observasi pada proses mengajar di kelas. Yang ketiga, dalam tahap penilaian akan lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid dan Anda bisa memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri. Bapak Ibu guru sekalian, inilah penampakan beranda kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Di dalam beranda ini terdapat bermacam-macam menu yang dapat ASN kelola berdasarkan platform Merdeka Belajarnya sendiri, mulai tentang pengembangan diri, pertama tentang pelatihan mandiri, tentang komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LSM, pengelolaan, CP, ATP, perangkat ajar, asesmen murid, kelas, video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Ini semua ada isinya Bapak Ibu sekalian, dan ini berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya sering-seringlah aktif membuka tentang pengembangan diri kita sendiri di PMM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa pengelolaan kinerja ini dimulai dari 2024. Kemudian dalam tahap perencanaan di bulan Januari ini akan dilakukan hingga terakhir tanggal 31 Januari 2024. Setelah itu akan beralih pada tahap pelaksanaan. Inilah indikator praktik kinerja guru yang semuanya berjumlah 8 yang akan kita lihat di platform Merdeka Mengajar pada saat melakukan pengelolaan kinerja. Pertama, indikator keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran. Nah, ini semua ditampilkan berdasarkan rapor pendidikan yang diperoleh oleh masing-masing lembaga. Jadi setiap lembaga tidak sama. Kemudian selanjutnya ini adalah indikator praktek kinerja untuk kepala sekolah. Untuk ini tidak kita lakukan karena saya khusus membahas tentang kinerja, pengelolaan kinerja ke guru di platform Merdeka Mengajar. Saya lewati saja. Nah, ini kita akan melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka pada saat ini. Pertama, sebelum melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar,
maka Bapak dan Ibu guru sekalian harus mendownload aplikasi PMM terupdate di Play Store, atau kalau kita melakukan penelusuran melalui internet di laptop, maka langsung ketikkan saja PMM di tab pencarian di browser internet kita di laptop masing-masing. Kemudian berikutnya, pastikan Anda untuk masuk atau login ke PMM menggunakan akun ID. Karena kalau tidak, maka pengelolaan e-kinerja kita tidak akan ditampilkan karena tidak terkoneksi, email kita tidak terkoneksi dengan kementerian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai untuk berselancar untuk masuk ke dalam beranda pengelolaan e-kinerja di platform Merdeka Mengajar. Pertama, kita mulai lakukan pengetikan kata PMM. Setelah dilakukan pengetikan, enter, maka kita diarahkan pada langkah untuk mengklik platform Merdeka Mengajar. Silakan klik platform Merdeka Mengajar. Setelah kita klik, maka kita diarahkan untuk membuka PMM ini. Nah, ketika kita membuka PMM, maka kita akan login ke berbagai referensi yang ada di beranda platform Merdeka Mengajar. Ayo langsung saja kita lakukan klik masuk. Kemudian ketika klik masuk, maka kita diminta untuk login ke mengajar menggunakan akun belajar ID yang kita miliki, seperti yang saya contohkan di layar komputer ini. Selanjutnya, klik langkah berikutnya. Di tampilan ini, Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk memasukkan password akun ID-nya. Setelah kita mengetikkan seperti yang tampil di layar ini, maka kita klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai pada tampilan ini, maka klik lanjutkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan kita melihat tampilan ini berarti kita sudah berada di dalam platform Merdeka Mengajar masing-masing guru, bahwa kita oleh kementerian diberikan kewenangan untuk mengelola menu-menu yang ada di platform Merdeka Mengajar ini sesuai dengan pengembangan diri pribadi. Kita sekarang akan melakukan pengelolaan kinerja, maka kita klik saja pengelolaan kinerja ini. Setelah itu, maka kita diarahkan pada tampilan layar ini, bahwa di tampilan ini kita diharuskan untuk mengisi perencanaan kinerja, yang mana ketentuannya dari tanggal 1 sampai 31 Januari yang telah saya sebutkan di awal. Di sini disebutkan alur pengelolaan kinerjanya terjadi 2 kali dalam setahun, berarti semester 1 dan semester 2. Di bulan Januari kita melakukan perencanaan dan persetujuan dari atasan. Bulan Februari kita melakukan persiapan observasi kelas. Bulan Maret melaksanakan periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Bulan April Mei melaksanakan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian di bulan Juni di akhir semester kita melakukan refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, klik lanjut rencana kerja.
Setelah kita mengklik lanjut ke rencana kerja, maka kita masuk pada perencanaan kinerja, bahwa dengan mengklik ini kita sudah mulai akan melakukan tab yang pertama, yaitu praktik pembelajaran. Ketika sampai di sini, Bapak dan Ibu guru sekalian diharuskan untuk mengklik rapor pendidikan masing-masing sekolah. Di tahap pengelolaan pertama tentang praktik pembelajaran ini, maka kita diharuskan melihat dulu kondisi raport mutu sekolah masing-masing. Maka kliklah rapor pendidikan ini. Ketika kita mengklik, maka akan ditampilkan kondisi rapor mutu sekolah kita, lembaga kita. Jadi masing-masing sekolah tidak sama. Selanjutnya kita scroll ke bawah sehingga tampil bacaan saya mengerti, dan klik saya mengerti ini, maka kita akan masuk pada indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Ini adalah gambaran kondisi rapor pendidikan di satuan pendidikan kita. Kalau di dalam tampilan ini diperlihatkan bahwa ada 2 indikator yang merah, ada 6 indikator yang biru atau hijau. Yang merah dan kuning, maka itu yang harus kita klik, salah satu saja, tidak semuanya. Jadi saya akan mulai dengan mengklik penerapan disiplin positif. Kemudian kita klik pada pengembangan kompetensi. Jadi setelah sampai di sini, maka kita sudah selesai melakukan praktik pembelajaran, pengelolaan praktik pembelajaran. Kita akan menuju pada pengembangan kompetensi. Ini yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, karena disinilah poin-poin yang ditentukan oleh kementerian yang harus kita kelola dengan baik, sehingga minimal harus mencapai 32 poin. Untuk itu, untuk melakukan pengelolaan di pengembangan kompetensi, maka kita klik ke pengembangan kompetensi ini. Setelah itu kita lanjut pada klik lanjut rencanakan kinerja. Ini mulai pengelolaan sudah ya, lanjut rencanakan kinerja. Bahwa di dalam layar ini kita sudah melakukan pengelolaan yang kedua tentang pengembangan kompetensi. Di dalam tampilan ini juga ada catatan bahwa kinerja yang wajib dicapai oleh masing-masing ASN adalah minimal 32 poin. Ini yang harus kita capai dan kita kelola di pengembangan kompetensi ini. Jadi sekarang anggaplah kita punya hutang 32 poin. Bagaimana cara untuk memenuhi hutang kita sehingga mencapai 32 poin? Maka selanjutnya kita diarahkan pada rencana hasil kerja. Bapak Ibu sekalian, di rencana hasil kerja di tanda panah ini ada 17 opsi pilihan, yang mana masing-masing 17 opsi itu memiliki poin dari kementerian. Dan perlu diingat bahwa yang menjadi bukti fisik dari apa yang kita lakukan yaitu periodenya tahun 2024. Jadi sebelum 2024, misalnya 2021, 2022, 2023, sertifikat, bukti fisik dan bukti dukung dan sebagainya tidak bisa digunakan. Jadi yang akan kita upload nanti, yang dibutuhkan dalam pengelolaan ini adalah bukti fisik yang kita peroleh selama tahun 2024.
ditanda dalam panah ini. Ada 17 poin Bapak Ibu. Nah, ini poin-poinnya. Akan saya sebutkan satu persatu. Dalam poin tadi, dalam perencanaan hasil kerja yang pertama, poin yang pertama yang ditawarkan oleh pihak kementerian adalah opsi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus punya sertifikat seminar, lokakarya, simposium, dan studi banding Bapak Ibu. Satu kali kegiatan atau satu bukti sertifikat oleh kementerian dihargai 4 poin. Kemudian penawaran opsi yang kedua, di mana kita harus melakukan berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, baik intern maupun ekstern yang sekolah bentuk. Semua sekolah sudah pasti tahu karena sudah sering ada sosialisasi di kecamatan maupun di kabupaten tentang sekolah yang diwajibkan membuat komunitas belajar atau kombel. Satu kegiatan berbagi praktik ini dia hargai 4 poin dan bukti fisiknya berupa sertifikat. Penawaran opsi yang ketiga yang dapat kita pilih yaitu peran serta sebagai coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini meminta bukti fisik sertifikat. Satu sertifikat akan dihargai dengan 4 poin. Penawaran opsi yang keempat adalah kita diharapkan menjadi penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah, di mana satu kali kegiatan penelaahan ada dihargai 6 poin dan bukti fisiknya berupa laporan. Berikutnya yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Dalam satu kegiatan dihargai 6 poin, bukti fisiknya berupa laporan. Opsi yang keenam adalah kita menjadi penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Harga satu kegiatan adalah 6 poin, bukti fisiknya berupa laporan. Opsi yang ketujuh, kita diharapkan menjadi penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, ini maksudnya konten unggulan yang sudah diterbitkan di PMM. Satu konten unggulan itu dihargai 6 poin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya konten video di aksi nyata, maka itu dapat menjadi bukti fisik untuk kita gunakan dalam pengelolaan pada poin yang ketujuh ini. Dalam ini satu kegiatan, satu bentuk konten unggulan yang diterbitkan di PMM dia hargai 6 poin. Berapa kita memiliki konten unggulan, maka 6 kali, misalnya kita punya 2, maka 6 kali 2, 12. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang penawaran opsi yang ke-8, kita diharapkan menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait IKM atau perencanaan berbasis data seperti BOS dan sebagainya. Ini satu kali kegiatan, bukti fisiknya sertifikat dihargai 8 poin. Selanjutnya yang ke-9 Bapak Ibu, opsi pilihannya atau penawarannya adalah kita diharapkan berperan sebagai observasi praktik pembelajaran, seperti guru melakukan observasi terhadap rekan teman sejawat. Seorang guru melakukan observasi terhadap persiapannya, pelaksanaannya, dan kemudian ada diskusi tanda lanjut bersama. Satu kali kegiatan dihargai 8 poin
bukti fisiknya berupa laporan bahwa sudah melakukan observasi praktik. Penawaran poin yang 10, diharapkan kita menjadi peserta dalam kegiatan Diklat atau BIMTEK. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sekalian melakukan submitting melalui internet. Kita sering melakukan submitting di PMM dan sebagainya. Ini satu bukti fisik dihargai 8 poin. Bukti fisiknya berupa sertifikat. Satu sertifikat yang diperoleh dari kegiatan BIMTEK atau Diklat maka dihargai 8 poin. Andaikan kita dapat 4, maka 8 kali 4, 32 poin. Selanjutnya di opsi ke-11 ditawarkan kita harus melaksanakan menjadi peserta dalam pelatihan mandiri sesuai model kompetisi guru, kepala sekolah dan ataupun pengawas. Satu kegiatan dihargai 8 poin, bukti fisiknya adalah sertifikat topik. Opsi yang ke-12, kita diharapkan menjadi cook, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetisi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini satu kali kegiatan dihargai 12 poin, sedangkan bukti fisiknya berupa sertifikat. Kemudian poin yang ke-13, opsi yang ke-13 yang ditawarkan kita harus menjadi penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi ini satu kali kegiatan, satu bukti fisik dihargai 12 poin. Bukti fisiknya berupa cerita praktik yang terbit di PMM. Penawaran yang ke-14, kita diharapkan menjadi guru atau ASN yang sudah berhasil meraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya. Misalnya kita mengikuti lomba-lomba dan sebagainya, atau guru berprestasi dan sebagainya. Itu satu bukti fisik berupa piagam itu dihargai 12 poin di tahun 2024. Kemudian opsi yang ke-15, kita diharapkan sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Satu perangkat ajar dihargai 24 poin, bukti fisiknya berupa perangkat ajar yang harus diterbitkan di PMM. Kalau tidak diterbitkan, maka itu belum bisa untuk dijadikan bukti fisik. Nah, diterbitkan dulu di PMM. Opsi yang ke-16, kita harus menjadi peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain. Satu kali kegiatan kita dihargai 24 poin, bukti fisiknya berupa sertifikat. Selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, opsi tawaran yang ke-17 yang dapat kita klik andaikan kita melakukan kegiatan dan punya bukti fisiknya, maka kita diharapkan menjadi penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan praktik baik. Satu kali mengadakan kegiatan praktik baik dihargai 36 poin, bukti fisiknya berupa sertifikat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang paling besar poinnya, 128 poin harganya. Satu kali kegiatan, bukti fisiknya berupa sertifikat adalah bagi Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Demikian 18 opsi yang harus kita pilih, mana yang telah kita lakukan selama bulan Januari tahun 2024, dan itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Maka kliklah, pilihlah, sehingga hutang kita yang minimal 32 dapat terpenuhi. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian,
saya mulai masuk pada rencana hasil kerja, di mana ketika kita masuk pada rencana hasil kerja ada kotak kosong dan di sebelah kanannya ada tanda panah. Di dalam tanda panah inilah 18 poin opsi yang ditawarkan tadi. Nah, mulai dari RKH yang pertama, saya memilih dan mengklik kegiatan seminar. Berarti saya akan sudah melakukan kegiatan seminar dengan bukti pendukung sertifikat. Karena saya masih bulan Januari masih melakukan hanya dapat satu sertifikat dalam satu kegiatan. Ini per semester Bapak Ibu. Satu bukti fisik berupa sertifikat oleh kementerian dihargai 4 poin. Jadi 32 dikurangi 4, hutang kita kurangnya 28 poin. Untuk memenuhi 28 ini, maka ini kan masih dapat 4. Maka kita harus mengklik tambah ini. Ya, ini hitungannya 32 yang disyaratkan oleh pemerintah dikurangi 4 poin sertifikat kita, maka kita masih punya hutang 28 poin. Untuk menambah atau memenuhi kurang 28 ini, kita harus mengklik lagi di rencana hasil kerja yang kedua dengan cara mengklik tanda tambah ini. Nah, ini tambah ini. Ketika kita mengklik tambah, maka akan muncul kotak yang RKH yang kedua kosong. Di dalam panah itu dibuka, maka akan dapat opsi yang ke-18 seperti yang saya sebutkan tadi. Kita klik tambah. Nah, ini RKH kedua muncul. Tetapi di sini tadinya kosong, saya sudah memilih ini. Peran kegiatan pelatihan dan BIMTEK, diklat dan BIMTEK, karena saya punya sertifikat tapi saya melakukan satu saja, ikut diklat atau BIMTEK. Satu sertifikat saya dihargai 8 poin oleh kementerian. Nah, jadi saya dapat 4 tadi, sekarang dapat 8 poin. Jadi saya masih punya hutang 20 poin dengan perhitungan 28 yang tadi dikurangi 8 yang didapat saya sekarang menjadi 20 poin. Jadi saya masih punya hutang 20 poin. Selanjutnya, karena masih kurang, maka saya harus mengklik lagi tambah sehingga masuk pada RKH yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, karena dalam layar ini masih kita kurang 12 poin dengan perhitungan 20 tadi ke hutangnya, kemudian dikurangi dengan 8 poin yang kita dapat baru saja, maka saya masih punya hutang 12 poin. Karena masih kurang, maka saya harus ke RHK selanjutnya, yaitu RHK keempat. Di dalam RHK keempat ini juga kosong kotaknya, tetapi saya buka, kemudian saya klik pada peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, karena saya melakukan kegiatan ini. Kemudian di praktik baik ini diharapkan ada bukti pendukung berupa sertifikat, kemudian 1 kali kegiatan karena saya hanya melakukan 1 kegiatan, dan 1 sertifikat atau 1 kegiatan ini dihargai 4 poin. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah bertambah 4 poin lagi. Sekarang saya kurang 8 poin dengan perhitungan 12 kurangnya tadi,
hutangnya saya, ditambah 4 poin yang diperoleh dari kegiatan berbagi praktik ini, maka saya masih punya hutang 8 poin. Karena masih punya hutang, maka saya harus melanjutkan ke RHK ke-5 dengan mengklik tambah ini. Nah, ini RHK 5, awalnya juga kosong, tetapi saya sudah mengkliknya. Saya memilih opsi pilihan partisipasi observasi praktik pembelajaran. Saya melakukan observasi praktik pembelajaran teman sejawat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, diskusi, dan lanjut bersama rekan sejawat. Ini saya melakukan satu kegiatan dengan bukti fisik berupa laporan. Nah, ini oleh kementerian dihargai 8 poin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat di RHK yang kelima saya dapat 8, maka ada keterangan total poin saya sudah mencapai 32. Dengan rincian hutang saya 8 tadi dikurangi 8 yang saya peroleh baru saja di RHK 5, maka saya punya hutang 0. Artinya pas 32. Rincian lebih lengkapnya bahwa saya melakukan dari RHK 1, 2, 3, 4, 5 dengan rincian poinnya, total poinnya di RHK 1 saya dapat 4 poin, di RHK 2 dapat 8 poin, di RHK 3 dapat 8 poin, di RHK 4 dapat 4 poin, di RHK 5 saya dapat 8 poin. Maka ketika 1, 2, 3, 4, 5 dijumlah, saya dapat 32 poin. Jadi karena saya dapat 32 poin, hutang saya 32 poin, maka dianggap saya sudah tidak punya hutang, sehingga saya memenuhi dari ketentuan minimal 32 poin yang dipersyaratkan oleh kementerian. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Kita akan menuju pada pengembangan kompetensi. Sudah, sekarang kita akan beralih pada yang ketiga, tahap ketiga, yaitu tentang tugas tambahan. Tugas tambahan, Bapak Ibu. Dengan kemudian kita diarahkan untuk mengklik ke tugas tambahan untuk masuk ke pengelolaan di tugas tambahan ini. Ya, klik. Inilah tampilan dari tugas tambahan, yang dimana juga di dalam tugas tambahan yang harus kita kelola ada RHK juga dengan kotak kosong. Nah, di dalam kotak kosong, dalam tanda panah inilah terdapat opsi-opsi pilihan yang dapat kita klik nanti dengan bukti dukungnya dan target kuantitasnya. Mari ke buka tanda panah ini. Kemudian saya di dalam RHK 1 ini mengklik tugas tambahan sebagai guru piket. Guru piket yang dimana nanti bukti fisik yang diminta adalah laporan disertai surat keputusan, surat tugas dari kepala sekolah. 1 kali kegiatan per semester. Ini sudah. Saya merasa masih punya tugas tambahan yang lain, saya akan menambah di RHK yang kedua. Ini opsi pilihan saya, tugas tambahan sebagai guru piket. Maka saya akan menambah karena saya merasa masih punya tugas tambahan lain. Klik tambah, kita menuju RHK 2. Di RHK 2 saya buka, saya punya tugas tambahan sebagai pembina ekstra, yaitu pramuka. Yang diminta bukti dukungnya adalah surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian 1 kali kegiatan dalam 1 semester. Saya masih merasa punya
tugas tambahan lagi, saya klik tambah, maka muncullah RHK yang ketiga. Di RHK yang ketiga saya memilih tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi atau pengelolaan atau pembimbingan khusus terhadap siswa-siswa yang inklusi. Dalam kegiatan pengelolaan RHK yang ketiga ini, saya harus mengumpulkan laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Dianggap satu kegiatan dalam satu semester. Kemudian karena saya masih merasa punya tugas tambahan lagi, kalau tidak punya tugas tambahan sudah cukup. Satu saja tidak apa-apa. Karena saya masih merasa punya tugas tambahan lagi, maka saya klik tambah. Nah, pada masuk yang keempat, saya punya tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan, tim bullying. Bukti fisiknya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. 1 kali kegiatan dalam 1 semester. Karena saya masih merasa punya tugas tambahan lain, maka saya klik lagi. Saya sebagai bendahara sekolah atau pengelola BOS. Kalau tidak, ya tidak usah diklik lagi tugas tambahan. Kalau iya, maka klik tugas tambahan. Karena saya merasa sudah cukup 5, maka saya menuju ke perilaku kerja untuk langkah berikutnya. Tugas tambahan sudah ada 5 macam saya. Jadi sudah merasa cukup, maka saya klik untuk perilaku kerja, untuk pengelolaan perilaku kerja setelah tugas tambahan. Di perilaku kerja ini terdapat indikator-indikator yang kita tampilkan dan ditanyakan juga bentuk perwujudan perilaku apa yang telah dikerjakan. Di aspek yang pertama dari indikator yang ditampilkan adalah berorientasi pelayanan. Dalam orientasi pelayanan ini kotaknya kosong, tetapi sudah saya memilih bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Ini di bulan Januari sampai 1 semester ke belakang, 6 bulan ke belakang. Saya memilih opsi ini karena saya melakukan kegiatan melayani. Saya buka lagi di sini, ada pilihannya. Pilihan dari perwujudan perilaku dari indikator yang kita tampilkan harus sesuai. Ini adalah pernyataannya, ini adalah tindakan pekerjaan kita yang telah kita kerjakan karena kita sudah menampilkan pilihan opsi di indikator perilaku seperti yang tampil di kotak ini. Saya sudah memilih melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Ini sudah cocok dengan pernyataan, dengan jawabannya sudah cocok, dengan bukti perilakunya sudah cocok. Kemudian berikutnya ke aspek yang kedua, akuntabel. Saya mengklik pernyataan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam indikator perilaku, pernyataan saya adalah ini. Kemudian saya melakukan bukti kegiatan sehari-hari melalui perwujudan perilaku, yaitu bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Ini sudah, menurut saya sudah sangat sesuai. Saya pilih ini, indikator perilakunya dan perwujudan perilakunya ini yang saya lakukan selama 6 bulan ke depan. Aspek kedua sudah, kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu kompeten. Di aspek yang ketiga, ini masih kosong tadi, saya klik, saya pilih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dengan perwujudan perilaku yang sudah dan akan saya kerjakan selama 6 bulan, yaitu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas.
Selanjutnya aspek yang keempat adalah harmonis. Di dalam aspek yang keempat ini saya membuka panah dan saya memilih mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Indikator perilakunya, perwujudan perilaku yang sudah dan akan saya laksanakan adalah ini: berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Kita lanjutkan ke aspek yang kelima, adalah loyal. Di aspek kelima saya menampilkan indikator perilaku menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Dengan pilihan ini saya harus menunjukkan perwujudan perilaku yang sudah dan akan dilaksanakan selama 1 semester adalah ini: melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di aspek loyal. Dilanjutkan ke aspek yang keenam, adaptif. Dalam indikator perilaku saya memilih menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Pilihan ini harus ditunjukkan dengan perwujudan perilaku. Saya akan sudah melaksanakan dan akan melakukan selama 1 semester beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Aspek berikutnya adalah yang ketujuh, adalah kolaboratif. Saya pilih indikator perilaku di dalam tanda panah ini adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Indikator perilaku ini saya melakukan perwujudan perilaku selama 1 semester, yaitu dengan bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Setelah aspek yang ketujuh ini sudah selesai, maka kita akan menuju ke langkah berikutnya adalah yang kerangkuman. Maka kita menuju ke rangkuman ini, klik. Nah, ini sudah. Jadi sudah ada 4 tahap kita kerjakan, mulai dari praktik pembelajaran, 2 pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan, 4 perilaku kerja. Maka kita akan masuk pada rangkuman kegiatan yang telah kita lakukan mulai dari awal ini. Seperti apakah rangkuman kegiatan yang telah kita lakukan? Di sini sudah kita tidak bisa mengubah, hanya melihat rangkuman kegiatan yang telah kita klik dari tadi sesuai dengan bukti fisik yang ada. Mulai dari hasil kerja utama. Ini meningkatnya praktik manajemen kelas berfokus pada penerapan disiplin positif. Kemudian target kualitasnya ini, bukti dukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru dalam 1 kegiatan per semester. Kemudian selanjutnya rangkumannya adalah ini, rangkumannya ini, target kualitasnya ini, bukti dukungnya sertifikat, dilakukan 1 kegiatan dalam per semesternya, dihargai 4 poin. Kemudian di RHK 3 saya sudah memilih ini tadi, target kualitasnya adalah ini, kemudian bukti dukungnya ini, target kualitasnya 1 kegiatan per semester, dihargai 8 poin. Ini tidak bisa diubah Bapak Ibu sekalian, karena sudah dikerjakan, dikelola dari awal tadi. Kita hanya melihat rangkumannya saja. Berikutnya yang ke RHK 4, saya memilih ini tadi. Kemudian target kualitasnya ini tidak perlu saya bacakan karena sudah dibaca dari tadi. Saya hanya menunjukkan saja pada kegiatan ini ada sertifikat 1 kegiatan per semester 8 poin. Tadi di awal yang sudah saya kerjakan ini hanya rangkuman saja Bapak Ibu. Kemudian yang kelima saya sudah mengklik tadi, ini target kualitasnya ini yang ditetapkan. Saya punya sertifikat dalam 1 kegiatan dilakukan per semester mulai Januari sampai bulan Juni, dan itu dihargai 4 poin.
karena hanya satu sertifikat. Kemudian yang kelima, langsung kelima sudah Bapak sekalian. 4, 5 sudah. Selanjutnya adalah 6. RHK 6 saya memilih ini tadi di awal. Target kualitasnya ini otomatis muncul, bukti dukungnya laporan dalam satu kegiatan dalam 6 bulan dihargai 8 poin. Kemudian yang ketujuh RHK saya ini, kemudian target kualitasnya ini, bukti dukungnya KWSP, 1 kegiatan per semester. Lanjut Bapak Ibu, di bagian ke-8 rangkuman saya ini sudah. Kemudian bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran 1 kali kegiatan dalam 1 semester. Rangkuman hasil kerja tambahan Bapak Ibu di RHK ini saya yang pilih tadi. Target kualitasnya ini, bukti dukungnya sudah 1 kegiatan per semester. Lanjut ke berikutnya, rangkuman yang kedua saya pilih ini tadi. Target kualitasnya ini, bukti dukungnya ini 1 kegiatan per semester. Karena ini saya tidak perlu mengubah dan tidak bisa mengetik kembali, agak cepat Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini hanya rangkuman saja. Yang ketiga ini, targetnya ini, bukti dukungnya ini, target kualitasnya 1 per semester. Lanjut Bapak Ibu. Yang keempat ini, target kualitasnya ini, bukti dukungnya, target kuantitas per semester. Yang kelima saya pilih ini tadi, target kualitasnya, bukti dukungnya, kegiatannya berapa kali per semester. Lanjut Bapak. Nah, ini rangkuman perilaku kerja tadi. Perilaku kerja dalam aspek yang pertama, berorientasi pelayanan. Ini indikatornya ini Bapak Ibu, tidak perlu saya bacakan. Bapak Ibu guru sekalian bisa baca sendiri ketika nanti sudah masuk pada rangkuman perilaku kinerja, karena ini bukan saya yang ketik, sudah ada muncul sendiri berdasarkan apa yang kita klik tadi, perwujudannya ini. Kemudian aspek yang kedua adalah akuntabel. Saya sudah mengklik tadi, melaksanakan tugas dan jujur, bertanggung jawab, cermat dan sebagainya. Kemudian perwujudannya ini. Yang ketiga, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, perwujudannya ini. Yang keempat, aspek harmonis, rangkumannya ini. Saya sudah indikatornya ini, perwujudan yang saya lakukan ini. Aspek yang kelima, loyal, kegiatan indikatornya ini saya sudah melakukan dan akan melakukan selama Januari sampai bulan Juni. Ini perwujudannya. Aspek yang keenam, adaptif, indikatornya ini, perwujudannya ini. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerjasama secara terbuka, di indikatornya dan perwujudannya ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru sekalian, dengan sudah kita melihat rangkuman dari bentuk-bentuk perilaku kerja, maka sebetulnya pengelolaan kita sudah selesai di platform kinerja kita di platform mengajar. Karena kita yakinkan dulu Bapak Ibu guru sekalian sebelum melakukan kita menyetor atau lanjut ajukan kepada kepala sekolah. Lihat kembali ke depan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang perlu diganti atau diubah. Dibuktikan dengan bukti fisik yang kita punya, kita miliki. Ketika sudah yakin Bapak Ibu guru sekalian, maka di hari selanjutnya Bapak Ibu klik lanjut, ajukan kepada kepala sekolah. Ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita klik ajukan kepala sekolah akan mengeceknya apakah betul si A sudah mengumpulkan, menyetor, sudah mengajukan. Nah, ini kepala sekolah untuk mengecek.
kepala sekolah harus membuka kinerjanya melalui akunnya sendiri kepala sekolah dengan mengklik menu pengelolaan kinerja. Ceklah guru yang sudah mengajukan dan yang belum mengajukan dengan cara mengklik periksa ini Bapak Kepala Sekolah. Ya, hanya mengecek siapa guru yang sudah mengajukan dan yang belum. Pak. Nah, ini sudah tampil di yang saya contohkan ini ada 8 PTK, guru ASN dan non ASN. Ini ada yang non ASN 8. Nah, sampai saat ini dari 8 ASN ini dan GTT ini, PTK ini belum mengajukan sama sekali. Statusnya belum mengajukan. Andaikan ini masih merah, ketika ini sudah mengajukan, maka ini akan berubah dari belum menjadi mengajukan. Dan cek ini sudah akan terbuka otomatis dan kita sebagai kepala sekolah sudah mulai bisa mengecek langsung apa yang dikerjakan Bapak Ibu guru yang diajukan kepada kita. Nih. Ya, dari 8 ini masih belum mengajukan 8 semua PTK di SDN Sobaah. Kemudian dengan berakhirnya kegiatan ini pengecekan oleh kepala sekolah, maka berakhir pula sajian video kami. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, dan semoga Bapak Ibu guru sekalian akan tertuntun untuk mengisi dan mengelola kinerjanya di platform Merdeka Mengajar. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.